Cilacap. Saya Siti Nurhalimah. Saya Tri Haryati. Saya Indriawati Saya Putu Khalidi Setiawan. akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Pak Pur. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Pur bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Indri. Bu Indri betul nanti akan melakukan coaching. Ya betul sekali Pak. Saya akan melakukan coaching terhadap guru. Sebelum melakukan coaching, bisa kita berdiskusi terlebih dahulu. Baik Pak, silahkan. Baiklah, Bu Indri. Yang pertama saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk coaching hari ini. Saya akan mengamati coach dan memberikan penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa Bu Indi tetap menerapkan prinsip-prinsip coachingnya ya, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga Bu Indri harus memenuhi 3 potensi inti dalam coaching, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Pak, baik. Sesi berdiskusi tentang rubrik sudah selesai Bu Indri. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kembali? Boleh, silahkan. Bu Indri, yang saya tanyakan adalah Bu Indri ingin saya membantu mengembangkan potensi yang Saya ingin Pak Pur membantu saya mengembangkan kompetensi dalam keterampilan coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. bagaimana yang nanti Bu Indri inginkan untuk saya amati? Saya ingin Bapak mengamati cara saya berinteraksi dengan coaching, terutama dalam hal presence atau kehadiran penuh. Iya. Terus apa saja indikator tercapaian yang menunjukkan bahwa kompetensi dosen tercapai? Baik, indikator ini bisa tercapai jika nanti saya bisa menanggapi secara bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian bagaimana penilaian Ibu Indri sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa sudah memiliki dasar yang baik dalam melakukan coaching, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal menciptakan dialog yang lebih fokus pada perkembangan coaching. Terkadang saya merasa belum cukup sabar dalam mendengarkan hingga coaching menemukan jawabannya sendiri, dan seringkali saya cenderung langsung memberikan solusi. Saya berharap saya bisa memperkuat keterampilan ini. Bagus sekali. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dari observasi ini kita bisa mendapatkan wawasan lebih jelas tentang aspek mana yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal mendengarkan dan mendorong coaching untuk lebih mandiri dalam proses berpikirnya. Selain itu, saya juga ingin mendapatkan masukan tentang gaya komunikasi saya. Apakah sudah cukup mendorong atau perlu disesuaikan untuk lebih memberdayakan coaching? Baik, nanti percakapan ini saya sudah dulu. Nanti kita akan catat dalam form kami. Selamat melaksanakan coaching Bu Indri. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Indri. Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah Bu Indri, saya sehat. Bagaimana kabarnya Bu Indri? Alhamdulillah saya juga sehat dan ceria. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah sehingga dapat menghadapi masalah serta menemukan solusinya. Amin ya rabbal alamin. Begini Bu, saya lagi bingung dengan tugas tambahan yang cukup banyak. Selain tugas di sekolahan, saya ada juga tugas sebagai CGP. Ini adalah tambahan lagi disuruh mempersiapkan diri untuk ikut lomba. Oh iya. Jadi menurut Bu Nur
tujuan dari percakapan kita hari ini itu untuk apa? Tujuan saya adalah ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya bingung apakah saya bisa menjalaninya semuanya atau tidak, Bu. Baik, berarti tujuannya adalah Bu Nur ingin mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bu Nur hadapi saat ini ya? Iya, betul, Bu. Ya baik, kalau boleh tahu, boleh diceritakan lebih detail terkait dengan masalah yang dihadapi Bu Nur saat ini? Begini, Bu Indri, selain saya bertugas menjadi guru di kelas, saya saat ini mengikuti kegiatan program guru penggerak yang memiliki tugas-tugas yang membutuhkan waktu yang banyak, Bu, yaitu menyelesaikan tugas-tugas yang ada di LMS secara individu, terkadang ada juga summiting, terkadang harus berkelompokan, dan ini ada tugas tambahan lagi, Bu, yaitu disuruh mengikuti lomba LKBB yang waktu pelaksanaan lombanya adalah 1 minggu lagi, Bu. Saya bingung dalam menghadapi masalah ini, Bu, khususnya dalam saya membagi waktunya itu loh, Bu. Iya. Jadi Bu Nur bingung dalam membagi waktunya ya? Iya, Bu. Menurut Bu Nur, apakah ada yang bisa diprioritaskan terlebih dahulu dari ketiga tugas tersebut? Saya berpikir ketiganya itu harus berjalan berbarengan, Bu. Namun dari tugas-tugas tersebut memang ada pembagian jadwalnya, sehingga mungkin saya harus melihat jadwal-jadwal tugas tersebut. Oh iya. Berarti bisa ya saya simpulkan tugas tambahan tersebut tidak berjalan pada waktu yang sama. Ada jadwal pengerjaannya sendiri-sendiri ya? Iya, Bu, betul. Berarti bisa saya simpulkan Bu Nur, ini sebenarnya sudah memiliki rencana ya, agar tidak bingung dalam melaksanakan tugas tambahan tersebut. Mungkin saya akan membuat jadwal pelatihan LKBB dengan melihat jadwal pendidikan guru penggerak saya, Bu, agar kegiatannya tidak bersamaan. Bagus itu Bu. Jadi bisa berjalan kedua-duanya ya Bu. Tapi Bu Nur, apakah Bu Nur juga sudah mengantisipasi apabila nanti waktunya bersamaan? Mungkin saya harus mencari pengganti saya saat melatih, ya, Bu, agar kegiatan pelatihan LKBB ini bisa berjalan dengan baik, karena dengan mengingat waktu lombanya tinggal 5 hari lagi. Ya, bagus itu Bu. Luar biasa sekali. Jadi meminta bantuan rekan sejawat untuk melatih ya. Mungkin apakah ada usaha lain terkait dengan pelatihan ini? Saya akan mengundang juga pelatih dari pihak alumni, Bu, untuk membantu saya dalam pelatihan LKBB ini, Bu. Jadi dari pernyataan Ibu tadi bisa saya simpulkan, Ibu sudah memiliki rencana ya, yaitu dari pembuatan jadwal pelatihan, bekerja sama dengan rekan sejawat, dan mengundang pelatih dari alumni. Agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik, mau kapan ini rencananya akan dilaksanakan? Secepatnya, Ibu, saya akan membuat jadwal dan menghubungi pihak-pihak yang terkait setelah percakapan ini, agar besok sudah mulai berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan tadi. Wah, luar biasa sekali Bu Nur. Dengan semangatnya hari ini dan tidak terasa, ternyata Bu Nur itu sudah memiliki solusi dalam menghadapi masalahnya Bu Nur. Oh iya, Bu, alhamdulillah sekali. Tidak terasa ya, Bu, dari obrolan ini saya bisa membuat perencanaan solusi. Nah, bagaimana sekarang perasaannya Bu Nur setelah kita sekitar 10 menit ini sudah bercakap-cakap? Alhamdulillah, Bu, saya jadi berkurang beban yang saya rasakan. Apa yang mengganjal di hati sebagian sudah hilang, Bu. Makasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan saya dan mengungkapkan permasalahan saya. Alhamdulillah Bu, saya senang Bu Nur sudah hilang sebagian bebannya hanya dengan mengobrol ini. Oh ya Bu Nur, saya tunggu 5 hari ke depan hasil lombanya ya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan bisa meraih prestasi dan tugas-tugas guru penggerak juga terselesaikan semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Bu, atas obrolannya hari ini. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Pak Pur. Baik Bu Indri, setelah menjalani sesi coaching tadi, bagaimana Bu Indri menilai performa coaching yang baru dilakukan? Menurut saya, performanya sudah cukup baik. Alur Tirta sudah saya penuhi, meskipun masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki. Apa yang membuat Bu Indri menilai demikian?
saya merasa saya sudah menyimak dengan baik. Tetapi mungkin ada beberapa momen di mana saya kurang memberikan perhatian penuh. Iya, iya, iya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengalaman saya, Bu Indri? Tentu Pak Pur, silahkan. Dari proses coaching tadi, saya mengamati pada saat Bu Indri berikan tanggapan kepada Bu Nur. Setelah mendengarkan pendapat tersebut, Bu Indri melakukan parafrase dengan sangat luar biasa sekali. Itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Terima kasih Pak, saya senang mendengar itu. Bagaimana pendapat Bu Indri mendengar tersebut? Saya merasa hal tersebut memang bagian yang saya fokuskan selama ini. Namun demikian seperti ini Bu Indri. Saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari Bu Indri tadi. Misalnya, tadi saat Koci mengalami kebuntuan dalam menjawab, saya mengamati dari Bu Indri itu memberikan solusinya terlalu cepat. Kalau merujuk ke standar, sebaiknya itu lebih banyak memberikan ruang bagi Koci untuk menemukan jawabannya sendiri. Menurut Bu Indri bagaimana? Ya, saya setuju Pak. Sepertinya saya terlalu cepat mengambil alih percakapan. Padahal Koci bisa diarahkan dengan pertanyaan lebih lanjut. Ya, dari diskusi kita ini, kira-kira apa yang sudah terbayangkan Bu Indri lakukan ke depan untuk meningkatkan performa ini? Saya akan lebih berfokus untuk memberikan Koci lebih banyak ruang berpikir untuk berbicara dan mengembangkan jawaban mereka sendiri sebelum saya memberikan tanggapan. Bagus sekali Bu Indri. Kira-kira kapan Bu Indri berencana untuk mulai menerapkan ini? Dan apa ada lain yang menurut Koci? Ya, saya bisa mulai sesi ini Pak. Saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat saya untuk mendapatkan masukan lebih lanjut. Baik sekali. Begini, hasil pengamatan ini nanti akan saya catatkan dalam form supervisi akademik agar kita bisa membantu perkembangannya. Sebagai penutup Bu Indri, apa yang Bu Indri didapatkan dari proses ini? Saya jadi lebih memahami area yang perlu saya perbaiki dan rencana tindak lanjut saya yang konkret untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif saya. Luar biasa sekali dari Bu Indri. Saya senang melihat kesadaran dan komitmen dari Bu Indri untuk terus berkembang. Saya doakan semoga Bu Indri sukses dan tetap semangat dalam melangkah selanjutnya. Terima kasih Pak Pur. Baik, terima kasih Bu Indri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.